saja surat ini membuat Chungso emosi. Dia lantas setelah itu Chungso berkeliling kota guna mencari Sujin, bahkan sampai ke stasiun dia mencari tapi tak ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Kang Jayus, channel gado-gado yang membahas apa saja atau menyajikan apa saja. Ya, terutama saya pamer barang yang saya beli. Daripada berlalu begitu saja, ya saya bikin dokumentasi dan saya upload di YouTube. Sekarang ini lagi marak penjualan pembersih telinga atau pembersih kuping yang menggunakan kamera. Apalagi kalau di TikTok sangat banyak baraya. Dan jadi kita bingung milih yang mana gitu ya. Nah, kebetulan ini saya dapat yang merek B-Bird dikarenakan ini merek yang katanya sudah terpercaya ya. Sudah mendapat penghargaan yang banyak dari ya luar negeri ya. Dan ini walaupun saya lihat spesifikasinya kameranya di bawah 5 megapiksel, ini cuma 3 megapiksel kalau nggak salah. Sedangkan yang banyak di TikTok sekarang ini yang berseliweran 5 megapiksel, tapi yaitu mereknya nggak tahu apa gitu. Kalau yang ini katanya sudah recommended. Jadi ya udah, walaupun agak sedikit mahal dengan spek kamera yang lebih rendah, tapi saya tetap ambil yang ini. Jadi kita unboxing dulu baraya, kita lihat seperti apa dalamnya. Di sini ada tulisan Smart Earwax Removal Tool. Kita lihat isi di dalam dusnya. Nah, ini kita mendapat buku atau ya panduan, tapi juga di sini ada QR yang nanti kita bisa scan untuk mendownload aplikasinya. Nah, di dalamnya seperti ini. Kita mendapatkan kabel USB yang ini udah Type C loh. Saya lihat di yang lain masih yang micro USB ya. Ini sudah Type C. Nah, di sini ada yang nanti ditempelin ke apa istilahnya ya, ear cap atau apalah, ear tip atau apa. Kan kalau ear tip yang biasa di headset ya, headphone. Seperti ini kecil banget. Oke, kita masukkan dulu semua kelengkapan di dalamnya. Oh, ini cadangannya yang tadi ya. Yang ini yang sudah melekat di alatnya. Nah, di sini buat ngecasnya di sini ya. Di sini ada colokan untuk USB tipe C-nya. Di sini ada tulisan B-Bird dan oh ini tombol on off-nya kayaknya nih. Oke. Kalau kita hidupkan lalu akan ini ada indikator kedip-kedip ini, berarti dia mencari sinyal. Oke, kita akan pairing dulu ya. Nah, baraya, setelah kita melakukan pairing dari handphone kita dengan cara menyeken QR yang ada di paketnya, nanti kita akan langsung diminta pilihan buat download apakah dari Google Play atau link yang ada di sana. Jadi kita langsung bisa install dan kita harus connect dengan Wi-Fi. Tapi Wi-Fi-nya Wi-Fi yang sudah ada di aplikasi ini, yaitu Wi-Fi-nya yang B-Bird. Jadi baraya jangan salah pilih, bukan Wi-Fi yang kita punya, tapi Wi-Fi yang B-Bird R1 atau jenis atau tipe yang kita punyai alatnya. Nah, di sini kita pilih aja connect yang this time aja. Jadi connect buat ketika kita menggunakan barangnya saja. Sebenarnya langkahnya sangat gampang dan interface-nya juga tidak terlalu sulit, baraya. Jadi kita setelah install, setelah connect ya kita tinggal pakai aja. Sesimpel itu sebenarnya alat ini. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi antara alat B-Bird R1 ini dengan handphone kita. Dan apa yang ada di tangkapan dari kamera yang ada di B-Bird ini, kita langsung bisa melihatnya. Dan saya infokan baraya, inilah kondisi telinga kanan saya. Sangat sudah tidak original, sudah sangat tidak bagus. Dikarenakan saya akan bercerita sedikit baraya. Saya itu orang dari pesisir pantai selatan.
Saya dari kecil, dari SD sering renang. Baik itu renang di sungai, beberapa sungai yang ada di Pamengpeuk, Ciklet. Saya itu sudah pernah jajal waktu kecil itu. Dan yang paling sering saya renang di laut. Sebagai orang laut atau anak laut ya pastilah yang namanya menyeram, mengambil koin yang dilempar di Pantai Santolo, di dermaga tuanya. Seperti video saya yang lalu, yang lainnya ada saya lihatin video-videonya, maupun renang buat ya sekedar hobi aja. Jadi dulu itu saya sering mengorek kuping dengan cotton bud atau dengan kapas, bahkan kalau telinga berdengung kemasukan air kayak gitu ya. Intinya gini Baraya, kalau telinga Baraya kondisinya masih bagus, jangan pernah coba-coba untuk mengorek-ngorek, jangan pernah coba-coba untuk membersihkan dengan cotton bud, dengan didorong kayak gitu. Ini telinga saya terlihat bersih di bagian permukaan dinding-dindingnya, tapi di bagian dalam membrannya atau gendang telinganya sudah bolong. Dan saya sudah mengetahuinya ketika saya sudah beranak 2, dan waktu itu saya bawa atau saya mengunjungi dokter THT waktu itu di Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari di Cimahi, dan saya diinformasikan oleh dokter THT bahwa telinga saya kondisinya sudah bolong. Sebenarnya tidak terlalu signifikan mengganggu kualitas pendengaran saya, cuma kualitasnya mungkin agak berkurang. Tidak sesensitif ketika kalau yang gendang telinganya masih utuh. Jadi ini pelajaran buat Baraya ya, sengaja saya tampilkan di sini kondisi telinga saya yang kanan dan yang kiri juga, tapi yang kiri tidak separah ini. Cuma kalau kondisinya bersih semua, alhamdulillah telinga saya bersih, tapi ya itu ada bolong. Ini efek yang jangka panjang dari saya waktu kecil sering mengorek-ngorek. Bahkan kalau orang kampung itu lebih ekstrim ya. Mungkin Baraya di antara Baraya ada yang tahu dari kampung itu dulu, bahkan ada yang istilahnya ngagere celi atau menggelitik telinga dengan menggunakan bulu ayam. Itu yang sangat parah Baraya. Intinya buat Baraya atau buat keluarga Baraya, buat anak-anak Baraya yang kondisi telinganya masih bagus, mohon dijaga. Dan ini juga sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan untuk melakukan pembersihan sendiri. Lebih baik sih, lebih proper datang aja ke dokter THT. Ini bagian yang kiri saya telinganya Baraya, jadi masih ada kotoran dikit-dikit tuh. Dan ini juga saya memberanikan diri ini karena saya udah searching bagaimana cara yang aman, bagaimana langkah-langkahnya biar tidak merusak telinga saya lebih parah. Jadi ya saya ingin lebih penasaran bagaimana sih kondisi telinga saya di dalam. Apalagi sekarang ini banyak alat yang bisa memperlihatkan kondisi telinga kita. Tapi sekali lagi saya sangat tidak menyarankan untuk melakukannya sendiri, walaupun iklan-iklan di TikTok banyak. Lebih bagus kalau perawatan telinga datang aja ke THT seperti itu ya Baraya.